Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala haula wala quwata illa billahi amma ba'du. Pemirsa Lingkar TV yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang hukum zakat fitrah atau biasanya disebut zakat fitr. Ya, ini erat hubungannya dengan puasa. Bagaimana ketentuan dan hikmahnya? Maka Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-shaimin wa tu'matan lil masakin. Ini hikmah dari zakat fitrah yang pertama kali, bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk apa? Pertama, tuhratul lis-shaimin, untuk mensucikan, ya, untuk menyempurnakan puasa. Ya, jadi memang zakat fitrah itu biasanya dikeluarkan ketika seseorang selesai puasa Ramadan, ya, atau di ujung dari puasa Ramadan. Zakat fitrah ini untuk menyempurnakan kalau ada kekurangan dari puasa kita. Mungkin kita ada ghibahnya, mungkin kita banyak buang-buang waktu. Nah, zakat fitrah ini untuk menutupi. Makanya kata istilah Nabi, tuhratan lis-shaimin, untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa. Namun zakat fitrah juga diwajibkan pada anak kecil yang nggak wajib puasa juga. Hikmahnya apa? Hikmahnya yang kedua, yang pertama untuk membersihkan atau menyempurnakan puasa orang yang berpuasa. Yang kedua adalah tu'matan lil masakin, untuk memberikan makan orang-orang miskin. Harapannya apa? Harapannya dengan adanya zakat fitrah ini, saudara sekalian, tidak ada lagi orang-orang minta-minta. Tidak ada lagi orang tidak punya makanan yang bisa dimakan ketika hari raya. Karena memang hari raya itu harus benar-benar umat Islam secara utuh itu bahagia. Ya, harus semua umat Islam harus senang, harus bahagia. Makanya tidak boleh di hari raya itu ada orang yang nggak bisa makan. Disinilah syariat zakatul fitru diantaranya diadakan, ya, agar seorang bisa makan, ya, di hari raya. Pemirsa Lingkar TV yang berbahagia, kemudian bicara masalah hukum dalam hadis yang lain kita bacakan, ya, bahwa dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, farada Rasulullah SAW zakatal fitri so'an minat tamari au so'an minal syair alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa was sagiri wal kabir wa ala muslimina wa amara biha antu addi ala khurujin nas ila sholati, muttafaqun alaih. Dari hadis ini kita bisa pahami bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah, ya, satu sok, entah satu sok dari kurma, satu sok dari gandum, atau mungkin satu sok dari beras. Ya, ini hukum yang pertama. Berapa zakat fitrah? Satu sok. Satu sok itu berapa? Nah, timbangan satu dengan yang lainnya itu udah beda-beda, ya. Tapi ada yang mengatakan 2,5 kilo beras, ada yang mengatakan 2,8. Maka untuk kehati-hatian tahun ini kita keluarkan zakat fitrah kita berupa beras, ya, dengan jumlah 3 kilo. Itu hati-hati, untuk hati-hati. Satu sok artinya 3 kilo beras. So'an minal tamri. Yang kedua, ya, hukum yang kedua kepada siapa? Ya, alal abdi wal huri, ya, baik itu kepada budak maupun orang yang merdeka. Sekarang tidak ada budak, maka saya nggak membahas tentang itu. Artinya pada setiap orang, entah itu dewasa, entah itu anak kecil, ya, entah itu orang sakit, entah itu orang sehat, semuanya diwajibkan. Artinya apa? Bisa dikatakan zakat fitrah ini tidak serta-merta hubungannya dengan puasa Ramadan. Bisa jadi memang zakat fitrah ini diadakan untuk mensiarkan lebaran, agar tidak ada orang minta-minta. Nah, itu yang kita sayangkan sekalian. Justru fenomena yang berbeda yang ada pada lingkungan kita. Ketika datang bulan hari raya, justru banyak orang yang minta-minta. Tentunya ini umat Islam harus mempunyai ketelitian dan kecerdasan dalam
melihat keadaan. Mari kita kelola zakat fitrah, tidak hanya untuk untuk memenuhi kebutuhan makan saja. Seperti pendapat Imam Abu Hanifah, zakat fitrah tidak harus dengan beras, dengan makanan pokok, tapi bisa bentuk uang. Tinggal dilihat seberapa jauh kebutuhan lingkungan itu terhadap zakat fitrah. Apakah lebih butuh makanan atau lebih butuh uang? Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan kalau mau butuh uang bisa diuangkan. Sehingga orang ini dengan uang itu bisa digunakan untuk membeli macam-macam. Walaupun al-afdal yang utama, yang afdal tetap dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok, beras maksudnya. Ya, artinya kalau dikeluarkan dalam bentuk uang itu sebuah solusi, saya kira tidak ada masalah. Ya, dan harus ada edukasi umat bahwa meminta-minta itu bukan sifat yang baik. Meminta-minta itu adalah sifat yang tercela. Ya, harus ada edukasi umat di konsep yang baik sehingga benar-benar zakat fitrah ini bisa menjadi solusi sosial, solusi permasalahan sosial. Ya, jadi itu. Pemirsa Lingkar TV yang berbahagia, tadi kepada siapa? Kepada semua umat Islam, mau besar, mau kecil, mau sudah balik atau belum balik, mau sehat, mau sakit, semua terkena zakat fitrah. Ya, itu menunjukkan bahwa harapannya zakat fitrah ini bisa menjadi solusi masalah sosial. Ya, kapan kita keluarkan? Di sini Rasul mengatakan wa antu adu qabla khurujin nas ilal sholat, dan hendaknya zakat fitrah itu yang afdal dikeluarkan ketika orang hendak mau berangkat sholat id. Nah, ini secara teknis repot. Ya, secara teknis repot, apalagi kalau diberikan kepada panitia-panitia zakat. Ya, kalau ditunaikannya sebelum berangkat sholat id, ya orang situ sholat malah engkau ya repot nanti. Makanya di sini ada istihad ulama dengan adanya panitia zakat. Bolehkah zakat fitrah itu ditunaikan misalnya di awal Ramadan? Ya, ada ulama, sebagian ulama yang mengatakan boleh, tapi al-afdal ya untuk memudahkan dari sebuah pihak, yang memudahkan orang yang berzakat, ya panitia zakat kalau memang diberikan kepada panitia zakat ya, 1 atau 2 hari sebelum id, itu juga waktu yang diperbolehkan untuk kita menunaikan zakat fitrah, dengan sepakat bahwa waktu afdol itu ketika kita mau sholat id, ya, berangkat sholat id, ya, itu waktu yang afdol. Tapi waktu toleransi boleh ditunaikan 2 atau 1 hari sebelum hari raya. Pemirsa Lingkar TV yang berbahagia, itulah beberapa masalah yang terkait tentang hukum zakat fitrah atau menunaikan zakat fitrah. Satu pesan bagi para panitia zakat fitrah, yang pertama hendaknya amanat, yang kedua coba kita kelola zakat fitrah ini sehingga zakat fitrah ini tidak hanya memberikan solusi pada individu muslim, tapi memberikan solusi pada masalah-masalah sosial yang sedang menimpa umat Islam. Apa itu masalah sosial? Masih banyaknya orang-orang yang membutuhkan, masih banyak orang-orang miskin. Maka bisa zakat fitrah ini dikelola secara profesional. Misalnya apa? Misalnya amil zakat ini bekerjasama dengan petani, atau dia beli tanah, dikelola oleh para fuqara wal masakin, ya, dan hasil padinya ini, ya, pertanian padinya ini dibeli dengan harga yang baik, digunakan untuk membayar zakat fitrah. Coba kalau dikonsep seperti ini, luar biasa. Zakat bisa menjadikan solusi masalah sosial. Ya, ini salah satu terobosan yang luar biasa untuk menjadikan zakat produktif, tidak pasif. Nah, nanti kalau petaninya yang dikasih amanat tanahnya sudah sukses, dia bisa beli tanah sendiri. Nah, tanah ini diambil, diganti pada orang yang lain. Yang paling penting hasil pertaniannya berupa gabah, berupa beras, ini dibeli oleh amil zakat dengan harga yang baik, tidak dirusak oleh para tengkolak harga tersebut. Ya, yang menjadi masalah atau problem para petani itu kan ketika sudah panen atau pasca panennya, mereka menjualnya agak kerepotan. Maka dengan adanya zakat produktif seperti ini,
ya, amil zakat bisa membeli dengan harga yang baik dan itu digunakan untuk membayar atau membayar zakat fitrah lah ya. Kan amil zakat nanti ada ngasih uang dan seterusnya. Nah, nanti dibelikan beras yang kita ambil dari para petani binaan amil zakat. Semoga Ramadan ini Allah mengangkat derajat kita, mengangkat umat Islam, menjadikan umat Islam mulia dan menghapuskan kemiskinan yang ada pada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.